Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang permainan lempar tangkap bola dalam permainan aktivitas air. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan saat berada di kolam renang. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: yang pertama, siswa dapat memahami tentang lempar tangkap bola dalam permainan aktivitas air. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan lempar tangkap bola dalam permainan aktivitas air. Yang ketiga, siswa dapat memahami hal-hal yang perlu diperhatikan saat di kolam renang. Yang keempat, siswa dapat melaksanakan hal-hal yang perlu diperhatikan saat berada di kolam renang dengan baik. Kita masuk materi pertama. Permainan lempar tangkap bola dalam permainan aktivitas air. Permainan lempar tangkap bola merupakan permainan yang bisa dilakukan secara berpasangan. Manfaat permainan ini adalah dapat melatih gerak berjalan dan berlari di dalam air. Selama melakukan permainan di kolam renang, kita harus memperhatikan keselamatan diri dan orang lain agar tidak terjadi cedera. Nah, bagaimana ya cara permainan lempar tangkap bola dalam permainan aktivitas air? Yuk kita simak dengan baik. Cara melakukan permainan ini, yang pertama, siswa pada posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 2 meter. Kemudian yang kedua, para siswa dapat melakukan gerakan tangkap bola sambil berjalan ke garis akhir yang telah ditentukan. Yang ketiga, permainan ini dapat diperlombakan juga. Permainan ini bisa dilakukan oleh 3 sampai 5 pasang siswa. Kemudian, siswa yang mencapai garis akhir terlebih dahulu adalah pemenangnya. Nah, karena tadi Ustazah sudah sampaikan, ketika kita berada di kolam renang, kita harus memperhatikan keselamatan diri dan orang lain. Maka anak-anak Ustazah harus tahu hal-hal yang perlu diperhatikan saat berada di kolam renang. Yang pertama, gunakan baju renang. Ketika anak Ustazah mau berenang, maka gunakanlah baju renang. Kemudian yang kedua, bilas badanmu sebelum masuk ke kolam renang. Nah, biar suhu pada tubuhnya menyatu dengan suhu air kolam renang. Kalau tidak, nanti anak Ustazah setelah mandi di kolam renang, badannya akan panas. Karena apa? Karena suhu badannya dengan suhu air di kolam renang jauh berbeda. Kemudian yang ketiga, bilas badanmu hingga bersih setelah bermain di kolam renang. Nah, ketika di dalam kolam renang itu kan bukan kita sendiri, banyak orang lain juga yang berenang, yang mandi di dalamnya. Maka di dalam kolam renang itu kan bercampur. Jadi setelah berenang, anak-anak Ustazah harus mandi yang bersih, mandi menggunakan sabun biar tubuhnya bersih. Biar tidak terjadi kuman atau kuman yang lengket ke tubuhnya sehingga menimbulkan penyakit. Yang keempat, gunakan sabun mandi dan shampoo. Nah, jangan lupa keramas juga ya. Keramas menggunakan sampo dan mandinya menggunakan sabun mandi.
Yang kelima, ikuti peraturan di kolam renang. Nah, apa saja peraturan di kolam renang harus diikuti agar tidak terjadi cedera. Yang keenam, gunakan pelampung atau ban jika memasuki kolam yang dalam. Nah, tapi akan lebih selamatnya anak-anak ustazah berenang pada kolam renang yang telah ditentukan. Kalau kita anak-anak, maka berenanglah pada kolam renang yang dangkal. Kemudian yang ketujuh, mintalah bantuan teman atau gurumu untuk mendampingimu. Dan yang terakhir, jangan masuk ke kolam renang yang dalam tanpa pengawasan guru. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini selesai. Jazakumullah khairan sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga Allah memberi pemahaman kepada anak ustazah semua. Ustazah juga doakan anak-anak ustazah adalah anak-anak yang mematuhi peraturan dimanapun berada. Bahkan ketika anak-anak ustazah berada di kolam renang ketika melaksanakan kegiatan aktivitas air. Amin. Ustazah tutup pembelajaran hari ini dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.